Kalau untuk mengukur tegangan 12 volt, maka untuk skala pada avometer kita naikkan ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safa Elektrik di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kesulitan atau kesusahan dalam menggunakan multitester digital seperti ini. Nah, pada video kali ini Safa Elektrik akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan multitester digital. Safa Elektrik adalah channel yang akan membahas tentang rekomendasi serta informasi rangkaian elektronika sederhana yang mungkin akan bermanfaat bagi para pecinta atau penghobi elektronika sekalian. Karena di channel Safa Elektrik akan selalu memberikan cara atau tutorial seputar elektronika setiap harinya, tidak setiap hari juga sih. Maka kami ingatkan kepada teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like videonya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi elektronika terbaru dari channel ini. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan multitester digital. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang avometer ini atau multitester ini. Di bagian atas ini ada LCD atau tampilan layar, kemudian di bagian tengah ini ada skala, lalu kemudian yang di bawah sini ada prof ya teman-teman, yaitu untuk prof untuk arus atau ampere, kemudian com atau negatif, kemudian volt, ohm, dan juga miliampere. Nah, seperti ini. Untuk skala sendiri ini ada beberapa kegunaan, yaitu yang paling kiri ini adalah untuk mengukur tegangan DC ya teman-teman, DCV atau direct current. Nah, ini tegangan maksimal yang mampu diukur dengan menggunakan alat ini adalah 500 volt ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk menggunakan atau mengukur tegangan di bawah 500 volt. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada VAC atau volt AC atau alternating current. Nah, ini maksimalnya tegangan 500 volt. Nah, sama yang di DC tadi, jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan di atas 500 volt. Karena kalau kita mengukur tegangan yang tinggi, alat ini akan rusak ya teman-teman. Lalu kemudian yang di bagian bawah ini adalah untuk arus ya teman-teman. Satuannya ampere. Nah, ini dari mulai 2 miliampere sampai 10 ampere DC ya teman-teman. Oh, AC DC ini bisa ini. Lalu kemudian ini untuk HEV itu adalah untuk transistor. Kemudian di sebelahnya ini ada untuk bus ya teman-teman, atau ohm. Ini dimulai yang paling besar yaitu 2 mega ohm ya teman-teman. Jadi avometer ini mampu mengukur di bawah 2 mega ohm. Nah, sedangkan yang paling kecil adalah 200 ohm. Oke, di sini ada profnya, yaitu prof merah untuk positif dan prof hitam untuk negatif. Cara menyambungkannya ke avometer yaitu untuk yang merah ini kita tancapkan ke sini ya teman-teman, ke V, ohm, kemudian miliampere ini. Nah, yang paling kanan ini kalau di avometer ini. Mungkin di avometer yang lain itu berbeda tempatnya. Nah, kemudian yang hitam ini kita tancapkan di com ya teman-teman, atau negatif. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kalau kita ingin mengukur tegangan misalnya baterai, tinggal kita pindahkan untuk jarum skala ini, kita arahkan ke 20 volt, 200 volt, 500 volt atau 2 volt sesuai dengan kebutuhan dari tegangan yang akan kita ukur. Nah, di sini saya memiliki baterai A3 apa A2 ya ini teman-teman. Nah, ini kan kita sudah mengetahuinya bahwa tegangannya ini 1,5 volt ya teman-teman. Jadi kita menggunakan skala, atau saya menggunakan skala yang 2 volt DC ya teman-teman. Cara mengukurnya adalah untuk yang bagian bawah sini, ini ada tanda negatif atau min. Kemudian yang atas ini ada tanda positif atau plus, atau yang ada kepalanya ini. Untuk yang negatif kita tempelkan di negatif, kemudian yang positif ini kita tempelkan di positif. Maka pada layar akan terbaca sebuah nilai tegangan. Nah, di sini terbaca 1,64, 1,6 atau 1,6 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita contohkan menggunakan aki ya teman-teman. Nah, untuk aki motor ini memiliki tegangan yaitu 12 volt. Untuk arusnya 3,5 Ah atau ampere per hour ya teman-teman. Nah, di sini ini aki sepeda motor saya. Nah, seperti ini. Ini tegangannya 12 volt ya teman-teman. Kalau untuk mengukur tegangan 12 volt, maka untuk skala pada avometer kita naikkan ya teman-teman, di skala 20 volt ini. Karena tegangan aki ini adalah 12 volt. Jadi kita memberi toleransi kepada alat ukur ini.
Nah seperti ini kita naikkan ke 20 volt. Perhatikan untuk kutub positif dan kutub negatif dari angkinya ya teman-teman ya. Nah untuk yang ada tandanya min ini adalah negatif, kemudian yang plus ini adalah positif. Jangan sampai terbalik, nanti kalau terbalik hasilnya akan berbeda ya teman-teman ya. Nah ini untuk perum hitam adalah negatif, kemudian yang merah adalah positif. Nah seperti ini. Di avometer terbaca atau di multitester terbaca 12,88 ya teman-teman. Nah artinya untuk AG ini masih dalam kondisi baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengukur tegangan AC ya teman-teman, atau tegangan listrik yang ada di rumah kita. Nah untuk jarum pada skala multitester ini kita rubah di skala volt AC ini teman-teman, atau yang ada tandanya tak terhingga ini adalah lambang AC. Nah ini kita arahkan ke skala 500 ya teman-teman, karena tegangan di Indonesia biasanya itu tegangannya 220, maka kita harus menaikkan, jangan dipasang di 200 ini, nanti kalau di 200 ini alat ini akan rusak. Nah kita skalanya kita pasang di 500. Oke, selanjutnya kita coba dulu. Oke, jika kita tadi mengukur tegangan DC atau direct current itu mempunyai kutub positif dan negatif, kalau untuk mengukur AC, tegangan AC atau alternating current ini kita tidak berpatokan pada kutub positif dan negatif itu. Oke, jadi ini untuk profnya ini bisa bolak-balik teman-teman, bisa ini di kanan atau di kiri atau dibalik. Nah seperti ini. Nah untuk tegangan di rumah saya ini terbaca 224-225 volt ya teman-teman, AC. Nah ini kalau kita balik ini hasilnya akan sama ya teman-teman, jadi tidak terpengaruh kepada prof yang ada di avometer atau multitester ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, kalau tadi kita telah mengukur untuk tegangan AC maupun DC, yaitu direct current atau alternating current, sekarang kita ukur untuk menggunakan avometer ini, kita gunakan sebagai untuk mengukur resistor itu ya. Nah di sini untuk resistor itu satuannya ohm ya teman-teman, mulai dari ohm, kemudian kilo ohm, terus mega ohm seperti ini. Di sini saya sudah memiliki beberapa resistor. Nah di sini ada seperti ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita ukur dulu untuk yang ini. Nah ini untuk nilainya sudah diketahui sebenarnya teman-teman. Ini nilainya 100 ohm, cuman beda watt. Yang ini 1/4 watt, kemudian yang ini adalah 2 watt atau 3 watt ini. Nah seperti itu. Kalau kita tidak mengetahui gelang warna atau kita tidak bisa membaca gelang warna, kita bisa menggunakan multitester digital ini teman-teman. Contoh ini saya menggunakan yang 100 ohm dulu teman-teman. Untuk mengukur resistor 100 ohm, kita skalanya kita taruh di 2K ini bisa ya teman-teman. Di 2K ini bisa, di 200 ohm ini juga bisa. Tapi saya taruh di 2K saja. Nanti akan terbaca nilainya. Nah seperti itu, terbaca 98 ya teman-teman. Nah itu adalah toleransi dari gelang warna yang emas ini ya teman-teman, karena toleransinya 5% ya teman. Nah sama hasilnya kalau kita skalanya kita turunkan di angka 200 ohm ya teman. Ini yang 2 watt, kemudian yang ini yang 1/4 watt, yang setengah watt. Nah hasilnya sama ya teman ya, 99,3 untuk yang setengah watt ini. Kemudian saya juga memiliki satu lagi resistor, yaitu dengan nilai di sini terbaca 100K ya teman ya, atau 100 kilo ohm. Kalau kita lihat dari gelang warna ini. Nah untuk skalanya kita naikkan di skala 200K yang ini teman-teman ya. Karena nanti kalau tetap di 2K atau 20K, nanti avometer ini nggak bisa baca ya teman-teman. Jadi kita naikkan di 200K. Nah seperti ini. Untuk profnya ini bolak-balik nggak masalah ya teman-teman, jadi bisa bolak-balik. Nah di sini terbaca 79, sekian atau 80. Nah ini naik 81, berarti ini pengaruh dari mungkin baterai dari multitester saya ini sudah mulai habis ya teman-teman, jadi nggak bisa membaca. Nah selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengukur sebuah diode ya teman-teman. Kalau untuk mengukur sebuah diode, untuk skala pada multitester ini kita rubah di yang ada lambang diode ini, atau di 2K ini ya teman-teman. Mungkin
di beberapa motor ini berbeda itunya, jadi nggak sama tempatnya tapi fungsinya sama. Nah, untuk diode mempunyai kaki yaitu anode dan katode. Untuk anode ini biasanya itu yang positif, kemudian yang katode adalah yang negatif. Jadi untuk proof dari multitester, yang merah ini adalah yang anode, kemudian yang hitam adalah katode. Nah, seperti ini. Maka di multitester akan menunjukkan sebuah angka. Nah, jika tidak menunjukkan sebuah angka berarti diode ini rusak. Atau jika kita balik seperti ini, nah ini tetap menunjukkan angka, berarti diode ini juga rusak ya teman-teman ya. Jadi yang baik itu kaki anode untuk probe merah dan katode untuk probe hitam itu hanya menunjukkan satu angka, jadi tidak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik berarti rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Beda dengan resistor. Kalau resistor itu boleh bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi kalau resistor itu dibolak-balik sama saja, bisa menunjukkan angka. Nah, seperti ini. Ini kita kalau balik sini juga menunjukkan angka. Nah, seperti ini. Itulah video yang dapat saya bagikan untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang cara menggunakan multitester digital. Dan kalau teman-teman semua ada pertanyaan atau ingin request seputar elektronika, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari Sapa Elektrik, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.